Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Ketika kita dihadapkan oleh sebuah masalah, di situ Allah membuat kita tak berdaya, tak bisa apa-apa, ya. Macam sahabat kita ini udah kebutuhan dunia, kita masih butuh dunia, tapi kita dunia itu nggak ada, ya kan. Butuh untuk bayar utang, tapi uangnya nggak ada. Macam mana cara sikap kita? Sikap yang pertama ketika Allah memberikan ujian keburukan, ya itu kan maknanya buruk, itu sesuatu yang kita tidak inginkan. Semua orang inginnya banyak uang, ada uang, nggak pernah berutang, itu yang orang mau. Tapi ketika kita dihadapkan oleh sebuah masalah yang kita tidak inginkan, itu ujian keburukan. Langkah pertama adalah menerima. Karena di sebalik ujian yang baik dan ujian yang buruk itu juga ada af'al Allah, ada perbuatan Allah, ada kehendak Allah. Terima dulu. Ya Allah, aku terima buruk ini ya Allah, gak enak ini ya Allah, susah aku ya Allah, aku terima ya Allah. Setelah menerima, baru kita main di wilayah yakin. Tapi aku yakin ya Allah, Engkau maha kaya ya Allah. Aku yakin ya Allah, Engkau akan menolongku ya Allah. Aku yakin ya Allah, Engkau maha segalanya ya Allah. Planet ini aja tidak berbenturan karena Engkau yang ngatur. Engkau yang maha pengatur. Apalagi urusan duniawiku, mudah Engkau atur ya Allah. Nah, di situ kita harus lepaskan logika, lepaskan pikiran, lepaskan akal kita, jangan kita pikir-pikirkan, ya. Jangan kita main di logika. Nanti di situ akan datang yang namanya pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka. Maknanya itu ya nggak bisa kita cerna dari mana arahnya, kita nggak bisa tebak-tebak. Main di situ. Disitulah cara Allah membuktikan kuasanya. Makanya kalau kita lagi ada masalah terpuruk, di situ kita harus mindset kita jangan pada masalahnya, tetapi baca hikmahnya. Apa nih hikmahnya? Kenapa aku dikasih susah sama Allah? Maksud Allah ini apa? Baca ke situ. Di situ Allah hendak menunjukkan kuasanya. Berarti kita harus lawan dengan prasangka baik, ya. Karena prasangka baik itu energinya bisa membuat alam semesta ini mendukung kita. Kalau kita prasangka baik, alam semesta ini akan mendukung. Alam semesta ini akan merespon. Nah, jadi di situ macam mana kita mau kenal Allah itu maha kuasa kalau kita belum dibuat tak berdaya dulu. Jadi dibuat dulu tak berdaya, baru nanti Allah menunjukkan kuasanya, baru kita bisa melihat, baru kita bisa mengenal. Benar ya, aku hanya diam, aku hanya berserah ke Allah, tapi masalahku selesai. Aku nggak banyak usaha, tapi kok jalan keluarnya ada. Itu apabila kita sudah hafal. Makanya bagi orang yang sudah hafal enak, dikasih masalah sedikit Allah langsung dia langsung ngomong, asik nih, aku pasti dapat ilmu baru nih. Allah mau ngasih ilmu baru apa lagi nih? Dia larinya ke situ, mindsetnya ke situ. Jadi dia nggak melihat masalahnya, justru dia melihat Allah sedang mengajarkan apa, ilmu apa lagi yang Allah hendak berikan dengan kejadian ini. Nah, jadi di situ. Jadi macam mana Bang biar kita bisa bersabar, bisa berbesar hati, bisa berprasangka baik. Ya
coba ingatlah masa lalu. Kalau saat ini kita sedang kesusahan, kesulitan, ingat masa lalu. Apa salah kita? Apa dosa kita? Ya bisa jadi itu penembus dosa. Bisa jadi itu istilahnya ya dicuci kita oleh Allah. Aku hendak mensucikanmu, aku hendak membersihkanmu. Dicuci kita. Masuk laundry dulu lah kata Allah kan. Biar bersih sedikit hatimu itu. Biar bersih sedikit kemelekatan duniawi itu. Dikasihlah kita masalah. Udah dikasih masalah merengek kita. Ya Allah gak sanggup aku ya Allah. Ya Allah capek aku ya Allah. Ya Allah udah usaha sana sini gak ada juga jalan keluar ya Allah. Di situ baru kita kenal itu yang namanya Allah. Di situ baru kita ada rasa butuh kepada Allah. Ya mungkin selama ini gak pernah butuh. Aku bisa sendiri kok. Pagi siang malam kita usaha terus. Kita kerja terus. Kita anggap kalau kita kaya, kalau kita menghasilkan, kalau kita hidup senang, ya kita menganggap ini karena usahaku. Tapi gak bisa kita baca di sebalik semua itu siapa yang berikan. Ya mungkin ada sedikit ego, ada sedikit kesombongan yang kita nggak pernah merasakan kehadiran Allah di situ. Oh, engkau yang merasa bisa ya? Tak kau lihat aku yang membisakanmu, kata Allah. Dibuatlah kita, digoncanglah hidup kita. Baru di situ kita mengakui, benar ya Allah, aku nggak mampu ya Allah. Benar ya Allah, aku nggak bisa apa-apa ya Allah. Semua ini engkau yang bisakan. Ya. Baru kita di situ ada rasa butuh kepada Allah. Aku butuh ya Allah pertolonganmu ya Allah. Selama ini aku bisa sendiri. Gak pernah aku rasakan aku butuh engkau. Ya. Ingat-ingat ke situ masa lalu itu. Pasti ada. Nah. Jadi di sini berbedanya ilmu dunia sama ilmu akhirat. Kalau ilmu dunia kita sekolah, guru kita itu kasih pelajaran dulu, kasih ilmu dulu. Sudah belajar baru kita diuji, baru ujian ya. Ibu tes atau bapak tes, bapak guru tes. Kalian sudah bisa atau belum? Sudah bisa menguasai ilmu yang diberikan ini atau belum? Akhirnya dikasih ujian. Itu ilmu dunia. Tapi kalau ilmu akhirat, bagaimana kita bisa mengerti sabar kalau sabar kita belum diuji? Jadi ujian dulu datang, baru setelah ujian baru dapat ilmu. Nah seharusnya kita bersyukur. Allah langsung gurunya ini. Allah langsung yang mengajarkan dalam kehidupan. Aku dulu gak sholat, aku dulu maksiat, tapi enak kali dunia ini. Gak pernah aku kurang. Sekarang udah mulai mendekat ke Allah, kok kurang ini, kok minus, kok banyak utang. Nah mungkin kan kita, mindset kita ke situ jadinya. Mendekat ke Allah kok tambah susah. Ya sebenarnya bukan itu. Ketika mulai mendekat kepada Allah, Allah langsung mengajarkan ilmu yang sesungguhnya. Ya caranya dengan ujian. Diuji dulu baru dapat ilmu. Macam mana kita bisa mengerti arti berserah kalau kita masih bisa, masih mampu? Tunggu nggak mampu lah. Dikasih dulu masalah-masalah, nggak mampu, nggak bisa apa-apa lagi, merengek kita pada Allah. Baru di situ Allah bilang, itulah arti berserah tuh. Selama ini kau bisa sendiri, kau mampu sendiri. Nah sekarang udah aku bikin gak mampu, baru kau merengek pada aku, kata Allah. Nah itulah namanya berserah. Di situ baru dapat ilmu. Ya. Jadi apapun bentuk masalah hidup kita, yang pertama diterima dulu. Ya, jangan berontak.
ketika Allah memberikan kesulitan, kepahitan, keperihan, kesakitan, terima dulu. Ya Allah, aku terima ya Allah. Mungkin ini sebagai penebus dosa-dosaku di masa lalu ya Allah. Aku terima ya Allah. Nah, habis itu baru kita rayu Allah. Macam mana cara rayu Allah? Yakinlah pada kuasanya. Tapi kan kau bilang kau maha kaya ya Allah. Masa sih aku susah? Masa sih aku mendekat kepadamu engkau gak tolong aku? Padahal yang aku dekati yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha segalanya. Jangan lagi lihat makhluk. Kalau lihat makhluk sakit kepala kita. Nah, lihat Allah, biar Allah yang mengatur makhluk-makhluknya. Aku yakin ya Allah, engkau maha mengatur ya Allah. Mungkin urusanku begini-begini, engkau lah yang ngatur ya Allah. Aku serahkan padamu ya Allah. Planet aja bisa gak berbenturan, siapa yang ngatur? Engkau ya Allah. Masa urusan hidupku kecil lah itu bagi Allah ya. Nah, jadi yang pertama menerima dulu, ridho dulu. Karena kalau kita sudah ridho pada kehendaknya, pada ketetapannya, Allah akan lebih ridho lagi pada kita. Cepat ditarik itu. Ujian-ujian yang menyakitkan itu cepat Allah tarik. Nggak lama-lama itu. Sudah menerima, baru main di wilayah yakin. Aku yakin ya Allah. Yang kusembah ini yang maha kaya kok, masa aku susah sih? Yang kusembah ini yang maha segalanya, masa sih aku berutang-utang? Nah, main di situ. Insya Allah rezeki itu ada. Dari mana rezekinya? Nggak usah dipikir. Dari mana jalan keluarnya? Nggak bisa kita cerna. Itulah yang dibilang pertolongan Allah yang nggak disangka-sangka. Ya, main di situ kita, main di wilayah yakin itu. Dicoba ini, dibuktikan. Siapapun yang mendengar audio ini, buktikan. Kalau memang betul-betul rasakanlah sendiri. Nanti akan menambah keyakinan kita. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.